Action! Minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngejelasin yaitu tentang Kakutei Shinkoku ya, atau buat teman-teman yang di Jepang itu yang familiar disebut dengan pengurusan Gensen ya. Nah, jadi buat teman-teman yang udah 1 tahun di Jepang ya, biasanya di tahun akhir itu sekitar tahun bulan 12 ya, di tahun tersebut itu teman-teman akan mendapatkan slip gaji juga beserta Gensen ya. Nah, apa sih fungsi Gensen ini? Gensen ini adalah semacam apa ya, pengembalian pajak ya. Jadi ketika teman-teman udah bayar pajak ya setiap bulannya dalam 1 tahun, nanti di tahun akhir teman-teman akan mendapatkan laporan pembayaran pajak teman-teman serta pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. Nah, jadi di Jepang itu kalau seandainya kita bayar pajak terus berlebih, nanti uangnya itu dikembalikan ya. Dan pengembalian uangnya itu dilakukan dengan Kakutei Shinkoku atau pelurusan pajak ya, melalui proses Nenmasu Chosei atau ini pajak akhir tahun. Nah, jadi bagaimana sih untuk pengurusan pajak ini? Sebenarnya ya ketika teman-teman dengan menggunakan visa Gino Jisusei atau Tokutei Gino ini wajib ya bayar pajak dan pasti akan mendapatkan ini. Kebanyakan itu ya teman-teman yang di Jepang itu menggunakan jasa pengurusan Gensen ya, karena mungkin banyak yang tidak tahu prosesnya atau mungkin ribet ya, nggak punya waktu juga pergi ke Zemusho ya atau kantor pajak. Nah, tapi di sini kalau seandainya teman-teman ingin mengurus sendiri, teman-teman juga bisa, dan karena gue pun juga udah pernah melakukan pengurusan sendiri ya. Nah, caranya itu gampang sekali. Yang perlu teman-teman persiapkan yaitu adalah yang pasti adalah kertas Gensen ya. Terus juga satu buku tabungan, juga buku tabungan terserah mau Yucho atau yang lain terserah ya, tapi kalau di sini gue pakai Yucho. Terus selain itu adalah teman-teman harus mempersiapkan yang namanya My Number Card, atau kalau teman-teman nggak punya My Number Card, Suchi Card itu juga bisa ya, karena nomornya sama aja. Nah, terus selanjutnya adalah apa sih fungsi dari Gensen ini? Buat teman-teman yang udah 1 tahun lebih di Jepang ya, biasanya itu di bulan 6 muncul pemberitahuan untuk pembayaran pajak kota atau shiminzei ya. Nah, pembayaran pajak kota ini menurut gue lumayan mahal ya pajaknya. Jadi ketika gue di Gino Jisusei sampai Tokutei Gino ini, pajaknya itu semakin bertambah ya, dan itu semakin membebani. Nah, ketika teman-teman itu mengurus Gensen, itu nanti pajak teman-teman itu bisa dikurangi sedikit ya, atau bahkan bisa jadi nol, itu nggak tertutup kemungkinan ya, karena mungkin teman-teman punya tanggungan, baik itu tanggungan istri atau tanggungan keluarga yang ada di Indonesia ya, itu menjadi alasan untuk teman-teman meminta penangguhan atau pengurangan pajak. Nah, dengan syarat teman-teman itu harus mengirim uang ke Indonesia ya, ke keluarga teman-teman yang ada di Indonesia melalui jasa-jasa pengiriman. Nah, sekarang gue akan menunjukkan ya proses untuk pengajuan Gensen secara online ya. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis ya, karena mungkin caranya itu agak sedikit panjang. Jadi silahkan nonton sampai habis, dan ini menurut versi gue ya, dan gue itu udah pernah coba ke Zemusho, ke kantor pajak, dan itu diterima ya. Nah, sekarang gue akan jelasinnya melalui HP. Oke ya, sekarang kita udah ada di Google ya. Sekarang kita pilih aja di sini, kita cari Kokuzeicho ya. Ini paling atas. Nah, di sini teman-teman setelah halamannya keluar, pilih yang ini ya, Kakutei Shinkoku Kona ini ya, yang ini. Kita pilih aja yang ini. Nah, di sini halamannya akan muncul ya. Jadi teman-teman langsung pilih aja new ini ya, yang pertama. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah terus Sugi. Nah, di sini teman-teman pilih Shotokuzei ya, yang paling atas. Langsung aja pilih. Nah, seperti ini. Terus di sini nanti akan muncul pertanyaan ya, yang mana teman-teman ingin lakukan Kakutei Shinkoku. Nah, karena kita melakukan Kakutei Shinkoku untuk tahun yang ini ya, jadi pilih yang paling baru ya, Rewa 4 Yonenbun. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya, apakah pengurusannya itu bisa melalui ini e-tax menambah atau ID password, atau ini tulis Shomen. Nah, kita pilih yang Shomen aja ya. Kita tulis manual. Nah, terus pilih Sugi. Nah, di sini juga akan ditanya ya sumber pendapatan teman-teman. Di sini sumber pendapatan kita itu adalah dari Kyuyo ya, gaji. Nah, setelah itu kita langsung pilih ini ya, Kakutei. Nah, di sini dikatakan ya, ditanya ya, apakah teman-teman itu membawa 1 lembar kartu ini untuk Gensen aja? Ya, cuma punya 1 untuk tahun ini kan. Nah, terus di sini apakah teman-teman itu sudah melakukan penyesuaian pajak? Tidak. Nah, selanjutnya di sini apakah teman-teman itu menerima pengecualian untuk perumahan? Jawabannya adalah tidak ya. Pilih aja tidak. Terus pilih Sugi. Nah, di sini teman-teman isi nomor tanggal lahir, tahun dan bulan lahir teman-teman ya.
Nah, sekarang kita isi dulu. Kalau teman-teman bingung dengan tanggal lahir tahun lahir yang di Jepang, teman-teman bisa pilih yang Seireki ini ya, akan lebih mudah. Nah, setelah teman-teman mengisi tanggal, bulan, dan tahun lahir teman-teman, selanjutnya pilih yang ini ya, Sugi. Nah, ini teman-teman scroll ke bawah aja, terus langsung Sugi. Nah, di sini ya, sekarang kita akan memasukkan pendapatan tahunan kita. Kita mulai dari paling atas ya, di sini. Yang ini paling atas kita pilih. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya, ini ada Nenmatsu Chosei Sumi di sini, Nenmatsu Chosei Misumi ya. Nah, di sini kita pilih yang paling atas ya. Yang ini kita pilih tambah ini. Tambah. Nah, di sini nanti teman-teman itu akan diminta untuk memasukkan data ya sesuai dengan kertas gensen yang teman-teman miliki. Nah, tetapi di sini ada fitur ya yang memudahkan teman-teman, yaitu dengan memfotonya dengan pilih kamera ini ya. Nah, kita pilih kamera ini. Nah, bentukannya seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman pilih Satsue Suru ini aja yang hijau. Nah, pilih ini ya. Nah, setelah itu teman-teman foto kertas gensen teman-teman seperti ini. Kalau bisa bersih ya, jelas, terang. Oke. Nah, sekarang Yomitoru ya. Nah, kita tunggu prosesnya sekitar beberapa detik. Ditunggu. Nah, setelah itu Sugi ya. Nah, nanti di sini data teman-teman itu akan otomatis terisi ya. Jadi teman-teman tinggal ke kuning aja apakah datanya benar atau salah, seperti itu ya. Nah, langsung aja scroll ke bawah seperti ini. Nah, lalu pilih ini ya, Kanryo. Nah, setelah itu Stojiru. Nah, di sini udah ada ya detail data teman-teman ya. Teman-teman tinggal ini menggak kuning aja. Terus selanjutnya teman-teman pilih Sugi. Nah, selanjutnya adalah teman-teman itu lihat ya di bawah ini ada pemasukan pendapatan dari pensiun ya. Itu nggak ada ya. Terus dari pendapatan yang lainnya ini langsung aja ke bawah ya. Kita scroll ke bawah, terus langsung Sugi aja seperti ini. Nah, di sini ada bantuan apa ya, pengurangan karena bencana, bantuan obat-obatan dan segala macam. Ini juga langsung aja ya di Sugi, nggak masalah. Seperti ini. Nah, di sini ada tanggungan. Nah, di sini ada tanggungan untuk single parents ya atau janda. Terus di sini tanggungan yang lainnya. Nah, di sini yang paling penting itu adalah ini ya, Kazoku Nikansuru ini ya, tanggungan keluarga ini. Nah, di sini yang paling atas adalah tanggungan jika teman-teman memiliki pasangan di Jepang ya. Nah, yang ini adalah tanggungan jika teman-teman itu mengirim uang ke keluarga ya, ke Indonesia. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini dulu. Nah, pilih. Nah, di sini ya teman-teman pilih aja tambah ini ya. Yang ini pilih tambah. Nah, di sini teman-teman tulis nama-nama orang yang teman-teman kirimi uang. Misalnya teman-teman ngirim ke ayah, ibu, kakak, adik. Nah, di sini teman-teman isikan ya. Nah, di sini gue karena cuma ngirim ke ini, ke adik aja. Jadi cuma satu orang. Nah, di sini kita isi dulu ya. Di sini karena nggak ada ya, di sini ada anak, bukan anak, ayah, ibu, kakek, nenek, cucu ya. Jadi di sini nggak ada pilihan adik, jadi kita pilih ini, Sonohita. Nah, di sini pilih Imoto ya, Imoto. Kalau adik perempuan pilih Imoto, kalau adik laki-laki pilih Ototo ya. Nah, terus pilih tanggal lahirnya ya. Kita isi dulu ini. Nah, seperti ini ya. Lebih kurang. Nah, terus di sini kalau teman-teman scroll ke bawah di sini apakah ini orang tersebut penyandang disabilitas? Kalau enggak ya nggak usah diisi ya. Terus di sini dikatakan apakah orang tersebut tinggal di luar negara di luar Jepang? Ya, pilih ya. Terus apakah dia sudah menyelesaikan Nenmatsu Chosei? Ini enggak ya. Terus di sini apakah tinggal terpisah dari tanggungan? Ya, tinggal terpisah. Nah, kalau seandainya teman-teman itu masih punya tanggungan ya pilih Mohitori ya, Mohitori Nirokasuru. Niryokusuru ya. Tetapi kalau udah cukup satu aja, itu pilih Niryokunayo Kakuning ya. Tapi saran gue ya mending isi sesuai dengan data yang teman-teman itu aja.
yang teman-teman kirim aja. Nah, di sini pilih ya Niryoku Naiyo Kakuning. Nah, di sini akan ada ya datanya, teman-teman bisa cek. Kita scroll aja ke bawah, langsung Sugi seperti ini. Nah, Tojiru. Balik lagi ke bawah. Nah, ini adalah untuk tanggungan keluarga ya, karena cuma satu orang jadi cuma segini. Nah, selanjutnya adalah untuk tanggungan pasangan ya. Di sini kalau teman-teman sudah menikah, ini bisa teman-teman pilih. Nah, di sini kita isi dulu ya nama pasangan, tanggal lahir, segala macamnya. Nah, sekarang gue isi dulu. Nah, setelah teman-teman isi, selanjutnya sama ya. Ini apakah penyandang disabilitas? Ini nggak usah diisi ya. Apa sekarang lagi berada di luar negeri? Enggak ya. Sekarang tinggalnya bareng. Apakah jauh dari pasangan? Ya enggak juga, kan tinggalnya dekat. Terus di sini masukkan pendapatan pasangan ya. Di sini teman-teman isi pendapatan pasangan. Nah, setelah teman-teman itu isi, teman-teman tinggal Sugi aja ya seperti ini. Oke, ini Tojiru aja. Nah, selanjutnya ini langsung aja scroll ke bawah ya. Langsung aja scroll ke bawah, terus pilih Sugi. Seperti ini. Nah, di sini juga ada ya ditanyakan untuk jenis pembayaran pajak segala macam. Itu di sini pilih Jibun D. Terus di sini apakah memiliki keluarga yang berusia 16 tahun, kurang dari 16 tahun. Di sini nggak ada ya di bawah di rumah. Nah, di sini juga ditanya ya apakah memiliki kerabat yang memiliki pendapatan dari pensiun. Nggak ada ya. Terus di sini juga apakah ada keluarga yang lain? Nggak ada ya. Apakah memiliki pendapatan yang lain? Nggak ya. Terus Sugi. Nah, di sini ya selanjutnya adalah teman-teman itu mengisi yang namanya tempat rekening di mana nanti pengembalian pajak teman-teman itu diterima. Nah, di sini karena gue pakai Yucho ya, pilih yang ini. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan selain Yucho, gunakan yang di atas ya. Nah, di sini gue pakai Yucho. Seperti ini. Nah, di sini teman-teman tinggal isi nomor rekening ya sama nomor rekening aja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya teman-teman ini pilih Toroku ya, terus Sugi. Nah, selanjutnya teman-teman itu mengisi data teman-teman. Di sini isi aja dengan alfabet ya. Nah, ya seperti ini. Nah, terus ini kananya baru diisi dengan katakana. Nah, setelah teman-teman mengisi, isi aja seperti ini ya. Isi dengan alfabet terus dengan katakana. Terus sekarang kita scroll ke bawah ya. Nah, selanjutnya adalah nomor HP ya. Di sini kita ya teman-teman isi nomor HP teman-teman. Setelah teman-teman itu mengisi nomor HP teman-teman, selanjutnya ini isi lagi ya nama teman-teman. Alfabet aja nggak apa-apa. Seperti ini. Terus di sini statusnya Honjin ya. Honjin karena kita yang isi sendiri. Terus di sini seri banggonya nggak usah ya. Terus ini alamat ya, diisi datanya semuanya. Ini nah jadi ini nanti teman-teman Kakuning aja ya. Nah, setelah nanti teman-teman itu mengisi data teman-teman, selanjutnya Sugi. Nah, seperti ini ya. Di sini teman-teman diminta itu untuk mengisi nomor dari My Number teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman nggak punya My Number, bisa menggunakan nomor dari Suchikar ya, itu sama aja. Nah, setelah teman-teman itu selesai mengisikan nomor My Number teman-teman ya, selanjutnya Sugi aja ya. Yang di Indonesia itu nggak perlu karena nggak punya kan Sugi. Nah, selanjutnya teman-teman pilih ke bawah ya. Di sini pilih Iye aja, Tojiru ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa download ya. Hasilnya ada di sini. Teman-teman pilih ini. Oke, download again. Nah, seperti ini ya. Jadi data teman-teman itu udah ada ya. Ini seperti ini. Jadi nanti teman-teman tinggal print dan bawa ke ke kantor pajak seperti ini. Oke, jadi ini selesai ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk pengurusan Genshin online ya. Nah, nanti selanjutnya data teman-teman itu teman-teman print dan kita bawa ke Zemusho atau di gedung-gedung tempat yang telah ditunjuk untuk pengurusan Genshin ya. Nah, sekarang mari kita print ya, terus langsung ke kantor pajak ke Zemusho atau tempat-tempat yang ditunjuk untuk pengurusan Kakutei Shinkoku ya.
Oke guys, sekarang gue udah ada di luar ya, dan kita udah ngeprint dokumen untuk proses pengurusan gensen ya. Nah, jadi gedungnya itu ada di sekitar sini ya, lumayan jauh sih dari ini, dari rumah ya, sekitar 10 menit lah ya. Jadi kita nggak ngurusnya di Zaimusho ya, tapi kita ngurusnya itu di gedung yang udah ditentukan. Nah, jadi di sini ada beberapa dokumen yang harus teman-teman persiapkan ya, yaitu yang pertama printan dari pengurusan gensen online tadi ya. Yang kedua itu teman-teman bawa yang namanya kartu keluarga teman-teman yang di Indonesia ya, tetapi yang sudah ditranslate ke bahasa Jepang ya. Nah, selanjutnya itu adalah yang perlu teman-teman bawa itu adalah bukti pengiriman ya. Misalnya kalau teman-teman mengirim uang dengan Kyodai, berarti ada bukti pengiriman uang selama setahun ya melalui Kyodai atau SBI atau yang lain ya. Dan yang paling penting itu adalah yang perlu teman-teman bawa itu satu lagi adalah fotokopi Zairukar atau fotokopi My Number juga nggak salah. Nah, jadi beberapa dokumen itu penting ya dibawa. Nah, jadi sekarang udah gue siapin dan sekarang kita langsung aja ke sana ya. Kita udah sampai di gedungnya. Sekarang tinggal masuk ke dalam aja. Lumayan jauh sih masuknya. Oke guys, akhirnya udah selesai ya kita proses Kakutei Shinkokunya ya. Ini pertama kali sih sebenarnya. Nah, di sini ya ada stempel ya dikasih di dokumen kita. Nah, udah dipulangin. Nah, jadi sekarang kita cuma nunggu tinggal hasilnya selesai aja, nanti masuk sekitar 1 atau 1,5 bulan ya. Katanya lebih kurang seperti itu. Nah, jadi sekarang kita mau balik. Oke, ternyata mudah sih kalau kita udah ngurus dari rumah ya. Jadi kita nggak perlu isi data lagi, tinggal nyerahin dokumen aja dan selesai. Oke guys, tadi memang antriannya sangat panjang sekali ya, dan mungkin karena besok hari terakhir ya, jadi orang banyak yang datang. Dan untungnya karena gue udah ngurus dokumennya dari awal ya dari rumah, jadi prosesnya itu nggak lama, cuma nyerahin dokumen. Terus tadi memang sempat ada yang salah sih, tapi dibantu sama petugasnya, dikoreksi, dihitung lagi manual. Dan di situ teman-teman bakal dibantu semuanya, Diana ya, bahkan gue sendiri yang bahkan pemula ya, itu dibantu ya sampai selesai. Dan ini semuanya udah selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jika seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tadi ada sedikit masalahnya itu adalah tadi kan sebenarnya gue kalau ngirim ke Indonesia itu cuma cuma ke satu orang ya, ke adik aja. Tetapi waktu di dokumen ini gue bikin itu yang gue kirim kirim ke ibu, ke ayah, ke adik gitu. Sementara gue cuma ngirim ke adik, dan di data pengiriman uang pun namanya cuma adik. Nah, jadi itu disuruh perbaiki ya sama petugasnya ya. Tetapi untungnya petugasnya baik, jadi gue dibantu direvisi ya. Jadi ditulis tangan seperti ini. Jadi di sini ada semacam bekas coretan-coretan ya, dan dibantu. Jadi kalau menurut gue, kalau saran gue ya untuk teman-teman pengurusan gensen ya, tulislah nama pengirimnya itu sesuai dengan jumlah orang yang teman-teman kirim. Misalnya kalau teman-teman ngirim ke ibu aja, ya udah di sini isi nama ibu aja, jangan isi nama adik dan nama ayah, karena kan mereka nggak nerima uang dari teman-teman, nggak dapat kiriman uang dari teman-teman. Nah, itu yang dijelaskan sama petugas pajak tadi. Jadi kalau teman-teman cuma ngirim ke satu orang ya isinya satu orang aja, karena nanti perhitungan pajaknya beda gitu dan harus diperbaiki lagi. Ya kalau syukur-syukur mungkin petugas pajaknya mau bantu teman-teman dalam perbaikan, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya harus diperbaiki sendiri, itu mungkin lumayan makan waktu ya, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya menurut gue. Pengurusannya Omotayori lebih gampang. Tinggal masukin berkasnya, diperiksa, di stempel, selesai, seperti itu aja. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya pengalaman gue untuk pengurusan gensen sendiri ya. Dan ini baru pengurusan pertama sih sebenarnya, setelah gue sekian lama di Jepang, ini baru pertama kali ngurus. Dan menurut gue ini cukup gampang. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa membantu teman-teman ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen.
Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.